Ulangan 19 ayat 1 sampai 21. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus menghususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah, sementara hatinya panas, dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian. 3 kota haruslah kau khususkan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darahmu lekat kepadamu. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara, kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. 1 Korintus 1.
Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah
Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan, dengan iman dan hati yang tulus, dan terus jaga hidupmu dalam kekudusan. Ya, saudara, judul hari saksi. Ya, saudara, ketika orang Israel akan menghukum seseorang atau mengadili seseorang, maka membutuhkan minimum dua saksi, 2-3 saksi baru sah, saudara ya. Saksi itu sangat penting ya di dalam tradisi dan hukum Israel. Kalau Anda menjadi nabi, maka harus ada kesaksian 2-3 orang. Anda menjadi imam, pentahbisannya juga harus ada yang menyaksikan. Ketika Anda menikah, juga 2 atau 3 orang saksi, saudara. Nggak cukup cuma 1 saksi, harus 2 atau 3 orang sah saksi itu ya. 2 atau 3 saksi ini ya, itu pun dikatakan oleh Yesus, apabila kamu berkumpul 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka aku hadir. 2-3 orang saksi inilah yang menyaksikan kenabian para nabi, keimaman para imam, ya, pentahbisan sebagai pelayan Tuhan, dan kesaksian ketika menikah, kesaksian ketika mau mengadili, ya, menghakimi seseorang. Dan 2-3 orang saksi inilah juga yang dikatakan oleh Yesus ya, bahwa Bapa dan Yesus adalah saksi. Juga tentu saja Yohanes ya. Jadi 2-3 orang saksi yang mengakui kemesiasan dan kealahan Yesus. Dia melihat sendiri ya. Nah, saudara, tapi kalau Muhammad tidak ada saksinya ya. Menikah itu harus ada saksinya, saudara ya. Tapi Muhammad ketika jadi nabi itu nggak ada saksinya, ya, nggak ada saksinya. Siapa yang menyaksikan Muhammad jadi nabi, ketemu Jibril, ketemu Allah dan sebagainya macam, nggak ada saksinya, saudara. Orang mau menikah aja udah ada saksinya. Anda orang-orang Islam ini ketika berkata itu ya, syahadatnya Islam itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, benar nggak mereka menyaksikan Muhammad? Enggak, saudara. Jadi Muhammad itu mencari-cari saksi, sedemikian banyak saksi, mengakui Muhammad adalah Rasulullah sebagai saksi. Iya, aku bersaksi ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Allah selain Allah. Ya, aku bersaksi. Aku melihat, aku bersaksi. Maka saksinya ada nggak, saudara? Nggak ada. Dia bersaksi dusta. Serius, saudara ya. Ini saya nggak lagi menghina ya, bukan lagi berubrak. Saya lagi katakan tentang saksi, saudara. Lalu bagaimana orang Kristen bersaksi tentang Kristus? Tadi katakan ya, kesaksian tentang Kristus. Emang kamu melihat Kristus, saudara? Siapa di sini pernah melihat Yesus? Ya, tapi tidak banyak orang yang melihat Yesus Kristus, saudara, dalam pengalaman hidupnya. Apa yang Anda saksikan tentang Kristus, coba? Ya, kesaksian tentang Kristus. Apanya? Kamu sebagai saksi apanya tentang Kristus? Nah, itu. Ini dia ya. Banyak orang nggak paham ya. Kalau orang bersaksi bahwa aku bersaksi ya bahwa Muhammad adalah rasulnya Allah, aku bersaksi aku sebagai saksi ya bahwa Muhammad adalah rasulnya Allah. Kamu tidak hidup di zaman Muhammad, saudara ya. Aku bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah. Kamu tidak pernah melihat Allah. Siapa tahu orang Bali yang benar. Ya, di TikTok ini kan saya bilang ya, di TikTok itu tiap hari, apa buktinya Allah Islam ada. Tiap hari nggak ada yang bisa jawab. Muter-muter, malah orang Bali juga ngaku Allahnya ada, dewanya ada 1000. Oh salah itu sesat, dari mana kamu tahu sesat? Jangan-jangan orang Bali yang benar loh. Iya kan? Dewanya orang Bali lebih real. Walaupun mungkin
hanya sepotong kayu atau seunggok batu, tapi real. Ada dewanya orang Bali, itu Allahnya orang Bali, batu kok, ya tidak apa-apa. Dia menganggap itu dewa kok, itu real. Ya kan? Tetapi kalau apakah orang Islam melihat Allahnya? Ya tidak. Lalu bagaimana berkata aku bersaksi? Bagaimana bersaksinya? Apa yang disaksikan? Ya. Nah, sama halnya dengan orang Kristen bersaksi tentang Kristus. Emang kamu melihat Kristus, saudara? Nah, kamu melihat buah dari nama Kristus. Itulah kesaksian orang Kristen, yaitu hidupmu yang dipenuhi oleh Kristus, oleh Roh Kristus. Itulah kesaksian, saudara ya. Ketika kamu bersaksi, ya, menyaksikan, kamu melihat, merasakan, dan kamu menunjukkan kepada orang lain. Itulah yang namanya bersaksi, ya, tentang Kristus. 2-3 orang bersaksi. Komunitas kita adalah menjadi saksi kebaikan Tuhan Yesus. Ya kan? Kita berseru kepada nama Yesus, dan Anda dan saya adalah saksi bahwa ya, Yesus Kristus sungguh hidup, Yesus Kristus masih bekerja dan masih menyatakan karya-karya cintanya di dalam hidup kita. Nah, itulah bersaksi. Nah, kalau karyanya Muhammad apa, saudara? Anda bersaksi bahwa Muhammad adalah rasulnya Allah. Nah, Anda sedang apa? Disuruh mengklaim, bukan bersaksi. Jadi sebenarnya kalau syahadat Islam itu, saya menganggap, saya berasumsi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saya berasumsi bahwa satu-satunya rasul adalah Muhammad, adalah rasul yang benar-benar diutus oleh Allah. Berasumsi, Anda tidak menyaksikan. Anda sedang bersaksi dusta. Anda juga akan menjadi saksi dusta ketika Anda mengaku Kristen, pengikut Kristus. Anda bersaksi tentang Kristus, tetapi hidupmu tidak sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan kepadamu. Kamu akan menjadi pengikutku kalau kamu saling mengasihi. Kalau kamu rambutnya gondrong, kumisan, jenggotan, kamu bukan pengikut Kristus. Kamu kalau disunat bukan pengikut Kristus. Kamu kalau disalib matinya bukan pengikut Kristus. Kamu akan disebut pengikut Kristus, ya, dan menjadi saksi Kristus kalau kamu saling mengasihi dan dunia melihat kasih Kristus. Itulah yang namanya bersaksi, menyaksikan kasih Kristus dalam hidupmu. Serius, saudara ya, Anda akan bersaksi dusta kalau Anda tidak menyatakan Kristus di dalam hidupmu. Ya memang begitu, saudara ya. Dari sononya sudah begitu. Anda mau menyaksikan Kristus dalam hidupmu, Anda mau menyatakan Kristus dalam hidupmu, atau Anda bersaksi dusta. Jadi Anda, ketika Anda bilang aku Kristen, tetapi hidupmu tidak penuh cinta, tidak penuh kasih, hedonisme, kamu hedonisme dan kamu hidup di dalam keserakahan, tamakan hawa nafsu, maka kamu sedang menjadi apa? Anak-anak iblis. Ya kan? Kesombongan, pembunuhan, dan kebencian. Itulah saksi dusta. Iblis adalah bapa segala pendusta. Ya, dan Anda sedang berdusta dengan dirimu sendiri ketika Anda merasa sudah rajin ke gereja, sudah rajin pun pagi, lalu Anda merasa Anda sudah menjadi pengikut Kristus. Ya, baru kasih koleksi sedikit saja Anda sudah merasa Anda sudah pengikut Kristus. Ya, pemberian Tuhan tidak melihat pemberian. Oh, Tuhan melihat hatimu, saudara. Yang penting kan hatinya. Iya, kamu gajinya 10 juta, koleksinya 100.000, saudara. Hati-hati kamu pelit, kamu kikir. Tapi kalau kamu gajinya 1 juta, kamu koleksi 100.000, ya Tuhan melihat, saudara, yang di hatimu. Ya, 100.000 itu adalah besar bagimu. Tapi gajimu penghasilanmu 1 miliar, koleksimu cuma 100.000. Waduh, saudara. Wah, saya koleksinya besar, Pak. 100 juta, Pak. Koleksinya kemana? Ke gereja, Pak. Buat apa gerejanya? Nggak tahu, Pak. Kita serahkan itu kan pekerjaan Tuhan. Buat beli LED yang gede banget, buat beli
Apa saudara bikin gedung yang harganya triliunan buat beli limosinnya pendeta Pak supaya memuliakan nama Tuhan. Pendetanya kita kalau naik pesawat pakainya pesawat bisnis kelas Pak, supaya pendetanya kakinya jangan bengkak Pak. Ya soalnya dari sering pelayanan dari Indonesia ke Amerika, kita harus layani yang terbaik buat Tuhan, bukan buat pendeta. Ya pendetamu suruh naik bisnis kelas saudara ya, supaya kakinya jangan bengkak, padahal kerjanya cuma khotbah. Lah saudara ya, Jokowi saja yang presiden kalau pergi-pergi naiknya bukan bisnis kelas ekonomi, saudara, naiknya kelas ekonomi. Itu bukan bersaksi saudara. Kamu sedang tidak bersaksi, kamu sedang memanjakan pendetamu. Saya juga senang digituin. Tapi dulu pernah ada yang nawarin saya naik cruise ya, naik cruise satu orang 250 euro, saya mau traktir saudara ya. 4 orang jadi 1.000 euro. Saya bilang, aduh, kayaknya kita belum saatnya ya. Saya bilang, enggak mau. Saya bilang, jangan ya, kenapa terlalu mewah buat saya. Bukan ya, satu orang 1.000 euro atau apa ya, saya lupa ya dulu ya. Pokoknya itu buat kami besar sekali. Saya bilang, jangan ya, kita buat, kalau boleh uangnya saya minta saja buat pelayanan. Saya bilang begitu ya. Kalau 1.000 euro buat naik cruise rasanya itu terlalu mewah buat saya ya. Saya bilang begitu ya saudara ya. Bukan sombong, bukannya sok. Saya bukan, memang benar-benar eman-eman ya. Kita ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, kita banyak sekali proyek untuk pelayanan di Belanda ini ya. Kita mau bikin kantin ya, nanti yang layani orang-orang yang Down syndrome. Ya kita bikin itu ya di sini ya. Dan kita juga orang-orang yang ADHD, yang anak-anak yang drugs, yang narkoba itu ya, kita juga sedang layani. Ya kan, makanya kita lihat ya, anak-anak muda sekarang kita mulai banyak ya, anak mudanya bule-bule kita sudah mulai banyak. Karena itulah kesaksian, saudara. Kesaksian itu bukan kalau pendetanya naik limosin, naik mobil mewah. Kesaksian kalau pendetanya naik mobilnya nggak mobil mewah kan nggak kesaksian, nggak menjadi berkat. Saya bilang, nah itu adalah anggapanmu, saudara. Makanya kalau saya melihat ya beberapa hamba Tuhan ya seneng ya kalau dilayani terus pakai mobil mewah kemana-mana, dia terus ya bangga. Kalau saya malu saudara ya, saya bangga. Beberapa orang di Belanda ini ya, saya ceritain pelayan kita ya, mereka kaget saudara ya, hidup kita sederhana di sini ya. Saya bilang, berapa penghasilan UMR-nya Belanda? Saya bilang, UMR-nya Belanda itu 2.000, kira-kira 2.000 euro ya. Kemarin saya bayar pajak tahun 2022 itu saya bayar pajaknya 2.600 euro ya, saya bayar pajaknya tentang setahun ya, karena UMR. Kaget, kok bisa? Ya bisa lah. Kita kan orang dari Indonesia, makanya makan nasi saja. Kalau makannya kayak kamu ya nggak cukup. Oh berapa sebulan makan? Cuma 400, paling mahal 600 saya bilang sebulan. Untuk makan ya, 600 euro paling mahal. Wah nggak mungkin. Mungkin, kenapa nggak mungkin? Asal tiap hari jangan makannya yang aneh-aneh. Kalau pengen makan steak ya jangan makan steak, kita makannya grillen saja di rumah. Beli daging di toko Turki itu kan. Nah, begitu gaya hidupnya disederhanakan, kita hamba Tuhan. Kita ini hamba. Garis bawain ya, kita ini hamba. Jangan sok-sok bergaya seorang pangeran. Bukan kita, aku anak raja. Engkau katanya kita anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja yang baik akan hidup sederhana ketika rakyatnya menderita. Raja yang baik dan anak raja yang baik, dia hidupnya sederhana di tengah penderitaan rakyatnya. Bukannya malah mewah-mewah di tengah penderitaan rakyatnya. Kalau kamu pendeta merasa anak raja, dan kamu hidup bermewah-mewah sementara jemaatmu miskin, maka kamu adalah pendeta yang lalim, saudara. Pendeta yang zolim, yang lalim, yang pendeta yang kurang ajar. Ya kan? Apalagi kalau hidupmu dari kolektor. Ya, saudara. Belajarlah hidup sederhana. Ya, belajarlah hidup. Anda semua yang melayani Tuhan. Walaupun ya, Anda, uang saya sendiri pasti kerja. Ya, tetap. Kamu ketika menjadi seorang gembala, seorang hamba Tuhan, jangan menggunakan pakaian mewah, saudara ya. Hiduplah sederhana karena jemaatmu nonton. Dan hartamu yang untuk dipakai mewah itu bagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Ya, belikan jemaatmu pakaian yang pantas pakai.
Jangan kasih bekas. Yuk kita kumpulin pakaian bekas. So, pendetanya rajin kumpulin pakaian bekas. Padahal pendetanya mau kasih seluruh jemaat yang miskin-miskin itu pakaian baru, sepatu baru tiap ya setahun 2 kali dibagi, dia sanggup. Tapi dia suruh ngumpulin pakaian bekas buat jemaat. Kita kumpulin pakaian bekas. Lagi-lagi saya dengar pengumuman di gereja, yuk kita kumpulin pakaian bekas. Pokoknya gereja bilang, yuk kita kumpulin pakaian baru. Nah, ingat saudara, kita dulu mau ngumpulin kursi roda bekas dari Belanda. Karena gratis di sini ya, harganya cuma 2 euro, 20, paling mahal juga cuma 10 euro, 20 euro ya. Masih bagus-bagus kursi rodanya bekas-bekas. Mau saya kirim ke Indonesia dulu. Ada persembahan dari seorang pengusaha. Pengusaha ini hidupnya, Anda kalau ketemu sama pengusaha ini, benar-benar ketemu, Anda malu, saudara. Serius, Anda malu ketemu pengusaha ini. Waktu kami ke hotelnya itu sederhana. Saya sampai kaget, ini pengusaha ngasih 1000 kursi roda baru buat kita. Hotelnya itu bukan bintang 5, saudara. Sampai saya malu, saudara ya. Saya saja malu. Terus kita makan, makanya makan enak ya di restoran Cina. Tapi harganya harga normal, bukan dong. Saya kira intinya beberapa hari benar-benar bukan dia pencitraan, bukan. Ini pengusaha ini memang sederhana, saudara ya. Ya bukan pakai comang-comang, yang enggak juga pengusaha kaya-kaya, pengusaha sukses. Tapi hidupnya sederhana. Ngasih 1000 kursi roda, satu kursi roda modal, andai kata dijual itu ya 4 juta, 2 juta sampai 4 juta. Jadi modalnya 1 juta. Itu masih 1 miliar, saudara, buat kita loh. Ya. Kasih kursi roda gratis buat kita, 1000 kursi roda. Anda kebayang nggak? Ini hidupnya sederhana, dan saya bangga sekali dengan pengusaha ini yang hidupnya sangat sederhana ini, saudara ya. Nggak pelit, nggak pelit. Pengusaha ini nggak pelit. Ya, kalau pelit nggak mungkin kasih 1000 kursi roda, saudara. Ini orang nggak pelit, saudara ya, nggak pelit. Ya, luar biasa ya, saudara ya. Nah, ini pengusaha ini baru hamba Tuhan. Saya kenal beliau, keluarga saya yang di Jakarta kenal beliau, saudara ya. Kenal banget sama beliau, karena beliau adalah majelis sebuah gereja ya di Jakarta. Kenal ya, ikut natani kursi, saudara ya. Ikut natani kursi, ini pengusaha sukses, saudara ya. Ikut natani kursi, Anda kebayang nggak, saudara? Jadi sebenarnya hamba Tuhan itu ya, dan itu berdampak ya, dia bikin proyek-proyek pendidikan juga ya buat anak-anaknya ya. Hidupnya berdampak, saudara. Ya, dia pengusaha dari nol, dari miskin, ya sampai sukses. Kalau Anda ketemu suatu ketika nanti ya, mungkin pengurus suatu ketika pasti akan ketemu nanti. Anda kan lihat hidupnya sederhana, saudara. Anda akan kaget sama dia. Ya kalau makan, namanya makan ya, mau makan berapa sama Chinese food yang murah, saudara ya. Kita juga sering makan Chinese food juga murah. Nih Pak HW tahu tuh Chinese food di Belanda juga enggak berapa mahal, padahal enak sekali. Enggak berapa mahal. Itu, saudara ya, hidupnya sederhana. Itulah saksi, saudara. Sekalipun kamu punya banyak uang, sekalipun kamu hidupmu berlimpah, tapi kamu hidupnya sederhana, dan surplusnya kamu itu untuk kau bagikan kepada sesama. Itulah saksi Kristus. Ya, itulah saksi Kristus. Tapi ketika kamu bergaya hidup mewah, kamu menghambur-hambur, kamu berfoya-foya, kamu tidak menjadi saksi Kristus. Kamu menjadi batu sandungan bagi Kristus, sehingga orang melihat Kristus adalah melihat orang yang bermewah. Lalu Anda mempropagandakan hidup mewahmu, katanya itulah berkat Tuhan, katanya kan. Salah, saudara. Pendeta-pendeta itu banyak ngajari kamu masuk di dalam hal yang sangat keliru. Ya, untuk kamu dianggap diberkati Tuhan, kamu tuh harus itu yang wah, kalau saya ya, saudara, ini sudah banyak orang Belanda kaget sama saya. Saya kan kalau pakainya biasa saja, pakai jas beli di Kringlock, saudara ya, di apa namanya, leather das health, balak keselamatan itu. Itu harganya cuma beli jas gitu bekas, paling cuma 3 euro, saudara ya. Jas bekas bagus, masih bagus ya. Gengsi enggak? Ya enggak lah. Ya kan, saya kan kalau lagi pelayan nggak ya, bekas loh, kan nggak pamer begitu, saudara. Ya kan? Wah, ini pendeta-pendeta kalau datang pelayan kan, wah gaya necis apa segala macam. Saya paling biasa. Ya, tapi sorry bro, kolektor kita 30.000 euro per bulan, 500 juta per bulan kolektor kita.
Sementara orang ini masih minta-minta donasi. Kalau lagi mau pulang ke Indonesia liburan masih minta-minta donasi, ya datang ke pengusaha-pengusaha orang-orang kaya di Belanda. Saya mah sorry bro, kita nggak pernah nempel-nempel orang begitu, ya kan? Pelayanan kita bukan dari minta-minta, tapi kita dari Tuhan, ya. Itu saudara ya, kaget ya orang-orang ya. Kamu mencari suaka, kamu ini asilum, ya bekas asilum kok kamu sudah sampai sebegitu. Hidup kita sederhana, mereka tidak pernah menyangka, memandang sebelah mata, bahkan orang Belandanya sendiri ya. Begitu kita bilang kita sewa tempat gedung, kita pelayanan, kita kumpulkan anak-anak, dananya dari mana, mendelik saudara matanya ya. Ya betul, masukan berapa? 2.400. Ya, malah kita masih menghutang pajak, kita cicil pajak bayar ya saudara ya. Kaget mereka saudara ya, kaget. Padahal kolektornya 30.000 euro saudara, yang bayar pajak 2.600 saja dicicil setahun. Itulah kesaksian saudara ya, bukan dengan kemewahanmu saudara, bukan, tapi dengan apa? Dengan perbuatan yang nyata bagi sesama. Itulah kesaksian hidupku, itulah bersaksi, itulah ya saksi-saksi Kristus. Kalau kamu menjadi saksi Kristus, tidak jadi saksi Kristus gara-gara kamu pakainya buruk, ya salah kamu saudara. Tapi saya tidak suruh Anda pakai pakaian yang buruk, enggak saudara ya. Berpakaian yang pantas, yang rapi, yang pantas. Jangan lempro, jangan 3 hari nggak dicuci, tiap hari ganti pakaian saudara ya. Jangan kegantian, bau, kamu udah bau macam-macam. Aduh, tahu diri dong. Tetap yang wangi. Saya wangi ya, saya tetap pakai parfum, mana-mana wangi. Apalagi saya kalau sama bau yang tidak sedap itu menusuk ya langsung ya. Saya bisa muntah-muntah itu kalau saya nyium bau tidak sedap itu ya. Yang wangi, mandi tiap hari ya, baju yang bersih. Tiap hari ganti saudara ya. Cuma memang saya bajunya 20 ini semua, main beli 10 lagi ya. Jadi hitam semua, tapi sekarang ada kemajuan ya. Ada warna biru tua sama biru dongker sama abu-abu, ya kemajuan ya, ganti warna. Soalnya ada yang ngeritik terus kira nggak ganti ya, ganti yang abu-abu. Tapi nggak apa-apa, dipakai jas kan keren kan, tetap dasarnya ganteng. Nah itulah anak raja saudara. Anak raja dasarnya ganteng, dipakainya apa aja tetap ganteng. Kalau kamu anaknya gembel ya dipakai apa-apa gembel ya tetap gembel, kamu muka tampang gembel saudara. Tapi kalau anak raja dipakai apa aja tetap ganteng, kayak saya ini contohnya ya. Tuhan Yesus memberkati.